Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai zakat fitrah membersihkan jiwa. Bagi kita kaum muslimin, zakat tidak hanya sekedar sebagai solusi masalah sosial, tidak hanya membagi kasih kepada sesama, juga bukan hanya sebatas kepedulian sosial untuk kesejahteraan umat. Akan tetapi, zakat adalah kewajiban asasi bagi kita dan merupakan salah satu rukun Islam. Zakat berfungsi sebagai tiang pokok ajaran Islam, berkedudukan setelah syahadat, sholat, dan puasa. Di dalam Al-Quran cukup banyak disebutkan perintah zakat, serangkai dengan perintah sholat. Oleh karena itu, paling tidak dipahami bahwa kewajiban zakat setara kuatnya dengan hukum perintah sholat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakat wa arka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukulah beserta orang-orang ruku. Zakat fitrah adalah mengeluarkan bahan makanan pokok dengan ukuran tertentu. Zakat merupakan kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin untuk dibebankan kepada orang lain. Zakat hendaknya dapat membangun dan menciptakan kesadaran untuk tidak sekedar memberi, tetapi diharapkan lebih dari itu. Ia harus menjadi mitra bagi kaum du'afa yang biasanya sering dikesampingkan hak-hak mereka untuk memperoleh keadilan sosial. Dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60, Allah berfirman, Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharami wa fisabilillahi wa ibnis sabil faridatun minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 8 golongan yang berhak menerima zakat sesuai ayat di atas adalah: 1. Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. Orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Mu'alaf, orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan atau orang yang baru Islam yang 5. Memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. Orang yang berutang, orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berutang
untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. Ketujuh, orang yang berjuang di jalan Allah sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasyirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Kedelapan, orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk selalu berjalan di atas jalur yang diridainya dan menerima ibadah serta amal soleh kita dengan pahala yang berlipat ganda, serta memberikan kemudahan, memberikan perlindungan, serta keselamatan dunia dan akhirat kepada kita, keluarga kita. Amin ya robbal alamin. Demikianlah materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.